gini mah. Saya yakin barusan juga ketika disampaikan sama teman-teman mungkin nggak ada yang masuk, pusing yang ada gitu kan, kemana-mana itu yang saya rasain. Tapi ketika saya di Bandung saya dijelaskan tahap demi tahap dari A sampai prosesnya dari sampai Z baru masuk. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung. Tadinya saya mau bergabung langsung di kantor gitu kan, tapi karena ini sistemnya direct selling, Pak saya mau gabung hari ini, saya mau gabung di sini. Boleh Pak, silahkan gabung, tapi Bapak harus tahu sponsornya siapa gitu. Ternyata memang nggak bisa kayak jualan kita beli gitu kan, langsung kita dapat. Tetap nanya gitu kan, tahu informasi ini Bapak datang ke kantor lewat siapa. Ya saya tanya aja Kang Aceng. Akhirnya kantor pusat itu nelpon Kang Aceng. Nah akhirnya diproseslah sama Kang Aceng lewat online gitu. Jadi nggak bisa langsung kita sendiri gitu, harus ada sponsor. Nah itu sistem direct selling memang ada sistemnya seperti itu. Jadi nggak bisa kita langsung gabung tanpa ada sponsor atau misalkan tanpa ada yang mengajak lah, yang gitu. Nah direct selling di PT Base ini yang pertama kan tadi marketing plan, perencanaan pemasaran. Terus yang kedua apa sih produk yang dipasarkan. Nah produk yang dipasarkan di PT Base itu banyak. Yang pertama di bidang perawatan kendaraan, motor, mobil, solar, yang dulunya itu booming dengan eco racing. Kalau eco racing tuh kayaknya sih nggak aneh lagi ya gitu kan. Coba Akang pernah nggak dengar eco racing gitu? Dan pasti ada. Terus ada yang namanya eco farming, pertanian gitu. Salah satu karena saking udah gedenya gitu, PTBS itu udah menyeluruh, makanya udah nggak aneh. Terus di bidang pertanian, kesehatan, kecantikan, terus ada lagi yang baru parfum dan juga pod atau liquid ya seperti ini gitu. Jadi di mana sebuah kebutuhan menjadi sumber penghasilan gitu. Ada kebutuhan, contoh misalkan kita tiap hari mandi pakai sabun, terus pakai sampo, pakai hair toner, istri pakai make up, skincare, kecantikan gitu. Nah semua saya pindah-pindahin, kebutuhan orang tua, kebutuhan istri, kebutuhan anak, semuanya saya pindah-pindahin ke produk PTBS biar dapat poin. Nah itu yang saya jalani kayak gitu. Nah itu prosesnya, dimana memindahkan suatu kebutuhan menjadi sumber penghasilan. Yang tadinya belanja ke Indomaret, yang tadinya belanja ke Alfamart, yang tadinya belanja ke pasar, kecuali sembako ya, kalau sembako tetap ke pasar gitu karena nggak ada gitu. Ya biasa kalau misalkan istri kan biasanya pakai yang namanya Wardah gitu kan, Pixi. Nah saya pindahin ke skincare. Nah justru malah skincare di PTBS ini memang ternyata lebih bagus gitu karena kualitasnya punya kuantitas ya memang mahal gitu kan ya, tapi semahal apapun tapi ada yang namanya manfaat, lebih enak dipakai. Nah mungkin tentunya yang di sini nggak akan melihat ke produk yang lain ya, setidaknya di sini kan para petani ya, petani ya mungkin di sektor pertanian. Nah di sektor pertanian ini yang pertama ada yang namanya agen hayati Ecoplan Protector. Nah ini bentuknya. Nah ini manfaatnya yang pertama ini adalah 3 yang dijadikan satu, bakterisida, fungisida, sama pestisida menjadi satu. Dan ini adalah produk untuk pencegah hama, bakteri, dan jamur ataupun virus gitu. Nah ini yang kedua ada yang namanya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Biasanya kan pakai urea, NPK, TS kan, terus KCl dan lain sebagainya. Nah, ini gabungan dari unsur hara, masuknya di eco farming, pemupukan, dan ini organik ya, organik gitu. Terus ada yang namanya fotosintesa. Nah fotosintesa ini untuk pemicu bunga dan buah gitu. Jadi beda-beda fungsinya. Nah terus ada lagi yang namanya satu lagi nggak dibawa. Nah itu kiloslorylis ya. Kiloslorylis itu adalah pupuk majemuk mikro, yaitu kimia sintetis. Nah yang harus kita pahami dalam pertanian yang saya pelajari itu ada yang namanya 5T. 5T ini tepat jenis, tepat dosis, tepat media, tepat sasaran, dan tepat waktu. Nah jenis tanamannya apa? Mulai dari padi, palawija pun banyak gitu kan. Nah terus tanaman hias, terus tanaman keras gitu. Nah terus tepat waktu itu kalau misalkan
kita waktunya pemupukan dari jam berapa? Jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai jam 9. Nah, itu waktunya stomata atau si mulut daun itu terbuka, itu lebih bagus dan lebih efisien untuk penyemprotan gitu. Nah, itu lebih bagus. Nah, kalau misalkan aya bahasa kagok dituluykeun, nah itu mah sama aja takutnya membuang itu kan, membuang pupuk. Sayang, mending nanti jam 4 sore atau kan. Nah, kalau misalkan penyemprotan hama bagusnya itu di malam hari karena kelihatannya di malam hari. Kalau siang mah ngumpet gitu. Nah, itu tepat. Nah, tepat sasaran ketika terkendala yang namanya hama, yang namanya virus. Jadi kita kasih pengobatannya itu tepat gitu. Gak sampai si tanaman itu kena virus. Virus kan ada bakteri jahat gitu kan yang berada di sel jaringan tanaman gitu. Gak kelihatan ya, gak kelihatan. Nah, terus kita pakai yang namanya untuk hama itu gak tembus gitu, gak tembus. Nah, terus ada tepat dosis. Nah, tepat dosisnya apa? Karena semua pemupukan itu ada yang namanya SOP. SOP ini adalah standar operation product. Nah, di mana SOP ini harus dikerjain, harus dilakukan. Nah, terus ada lagi yang namanya tepat media. Nah, tepat media ini kita pakai medianya apa? Ada biasanya kan beda-beda di setiap lahan, media tanah kan, terus media pot seperti itu. Terus apalagi yang dipakai, pupuk kandang ayam kah, pupuk kandang kambing kah gitu. Nah, terus pakai apa lagi? Nah, itu tetap pakai yang namanya media. Nah, terus ini fungsinya apa? Ini fungsinya itu untuk membantu. Jadi bukan menghilangkan kimia ya, bukan menghilangkan kimia. Jadi nggak mengajak para petani itu untuk berpindah langsung, nggak mungkin gitu kan, karena ratusan tahun tanah kita dikasih yang namanya organik atau kimia. Nah, maka terjadilah penggumpalan residu yang ada di dalam tanah. Nggak hujan 1 hari 2 hari 3 hari kan gersang, pecah belah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya di situ banyak yang namanya di bawah tanah itu banyak pada yang hilang, belut berkurang, cacing nggak ada kan, kayak gitu yang dibutuhkan untuk si tanaman kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan fungsi dari ini yang pertama ini adalah untuk pencegahan hama, bakteri dan jamur ketika di awal sebelum tanam. Yang pertama itu sasaran tanah dulu. Itu, sasaran tanah dulu. Nah, sasaran tanah ini biasanya kan ada yang namanya bakteri negatif di dalam tanah. Contoh nih, misalkan kalau ibaratkan ulat tanah, terus ada limusa keret, ada gaang, ada kuuk dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan limusa keret, kalau misalkan di anorganik biasanya kan dipakai yang namanya siputo kan kayak gitu. Ada yang pakai puradan dan dicampurin adukin dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya sama gitu kan. Tapi ini bisa masuk ke sel jaringan tanaman. Beda halnya dengan kimia. Kalau kimia mah kan di luar. Gitu. Nah, terus ini adalah pemupukan. Contoh misalkan pakai urea, pakai NPK, tapi tetap pakai gitu. Nah, ini adalah untuk organiknya, gitu kan, untuk menambah. Nah, tapi nanti si anorganiknya, si kimia itu dikurangin, gitu kan. Yang tadinya 1 kintal, nah kita hilangkan 75%-nya jadi berapa? 25 kilo kayak gitu. Jadi mengurangi. Nah, jadi belanja produk ini menggantikan pengurangan si anorganik tadi. Nah, dan ini 1 box ini untuk 75 batak gitu. Dari mulai tanam sampai panen. Dan ini 1 box ini bisa yang namanya sebanding 1 ton pupuk kandang. Contoh misalkan nih, saya biasanya pakai 100 karung. Nah, kalau misalkan 100 karung ini 10.000 1 karungnya. Nah, Bapak tinggal kurangin aja biayanya untuk beli ini. Gitu. Nah, 100 karung. Nah, hilangkan aja 50 karung. Jadi 50 karung cukup. Gitu. Karena nanti berkembang biak, dan ini fungsinya bisa menjadi dekomposer bioaktivator juga seperti M4, M11. Nah, bisa bikin kompos juga bisa. Nah, ini pakai eco farming yang ini. Gitu. Nah, kalau ini di fase generatif, yaitu fase berproduksi di mana mau berbuah. Kalau ini kan fase vegetatif, bisa kan dari mulai awal kan ada 2 fase gitu kan. Nah, fase mau berproduksi atau mau panen, pasca panen, nah kita pakainya ini fotosintesa. Nah, digabungkan sama ini gitu untuk mencegah dari yang namanya busuk buah. Ada lagi, cuman nggak ada nih dari bawah. Kelapa ya. Iya. Enggak, kalau itu bisa juga.